Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor consumer good. Yang pertama ada INDF, kedua ICBP, ketiga UNPR, keempat HMSP, kelima GGRM, keenam Mayor, ketujuh AISA, kedelapan Cimori, ke-9 WIM, ke-10 ULTJ, ke-11 Clio, dan terakhir Hoki. Langsung saja ke saham pertama, yang ke-12 Hoki, dan terakhir ITIK. Langsung saja ke saham pertama, ada INDF yang ditutup di harga 7.050 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing, itu net sell. Kalau di broker semarnya, INDF sedikit ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. INDF akhirnya ke 7.000 juga. Jadi apakah masih bisa turun? Kalau kondisi seperti ini, kelihatannya memang nggak kuat naik. Jadi potensi besar turun dulu. Ya, target turunnya mana? Menurut saya trendline downtrendnya nih aja di sekitaran 6.600. Jadi ya paling maksimal dia turun itu sekitar 5-7% lagi. Jadi kumpulin aja, tapi disclaimer ya, karena konsolidasi atasnya dia terus membentuk lower low, akhirnya dibuang ya gagal. Jadi potensi besar turun dulu. Kalaupun teknikal rebound sebentar dan target lanjutannya 6.600 6.500 area bawah ini ya. Ini akan di retestnya nutup gap nggak ya? Jelek-jeleknya maksimal nutup gapnya ini di 6.500. Jadi kalaupun turun ke 6.500 dari harga sekarang, tipis saja. Jadi Bapak Ibu tinggal average aja di bawah ya, nggak masalah lah ya. Untuk INDF trennya masih sama, target saya 8.800 tuh semoga sampai di akhir tahun, atau minimal 8.000 dulu lah ya, nggak usah tinggi-tinggi ya. Kalau 8.000 misalnya dia turun dulu ya lumayan juga kan, 17% misalnya turun ke 6.800 saja, 6.600 ya udah 17%. Atau average down ya, kalaupun Bapak Ibu beli di harga penutupan hari Jumat dapat ke 8.000 itu ya 13%, 4 bulan ke depan ya lumayan ya. Jangan disamakan dengan scalping, swing pendek. Mereka kan juga bisa profitnya cepet tapi bisa cut loss juga, seperti itu ya. Jadi risk rewardnya masih oke. Kalaupun nggak pakai stop loss harusnya nggak masalah untuk INDF. Jadi INDF menurut saya pandangannya 6.600 sampai ya maksimal nutup gapnya ini aja lah. Itu pun harusnya nggak ditutup tuh ya, jadi maksimal 6.600. Kalau dia turun, pola dead cat bond menunjuk koreksi EBC-nya ya. Bisa jadi ini kan di web 2, tapi bisa jadi web 2-nya tuh offsetnya itu bisa sampai ya mestinya 6.600 ya. Dan kalau mau aman memang di 7.000 nih konsol aja. Tapi ya kemungkinan kita harus punya skenario terburuknya. Kalau dia ternyata breakdown dari 7.000 ya 6.600 sih ya. Ini juga di web 2. Habis itu web 3. Web 3 minimal 8.000. Bahkan tahun depan bisa 8.800. Web 5. Koreksi lagi baru naik ya. Seperti ini. Nah. Jadi seperti itu ya untuk INDF yang nyangkut dari atas ya, tinggal strategi bagaimana average down-nya. Kalau Bapak Ibu mau belajar teknik average down saham berfundamental bagus, join di Pro Trader komunitas Borneo Trader. Langsung aja klik, ada videonya di situ, silahkan tonton ya. Jadi udah tahu gimana strateginya, berapa kali bisa average down, dan Bapak Ibu tuh terplanning average down-nya juga cuman turun dikit average down. Nggak naik average down ya. Jadi sudah terplan, dan juga Bapak Ibu ya tenang karena udah tahu fundamental dan tahu di mana harus average down-nya. Ya, berapa kali seperti itu ya. Join di komunitas Pro Trader Borneo Trader di YouTube ya, ada videonya di sana. Jadi seperti itu. Untuk INDF menarik juga, harusnya masih sabar aja. Nah, untuk tren jangka pendeknya kalaupun bisa teknikal rebound ya, reboundnya nggak tinggi kemungkinan ya, 2% mungkin 2,5% itu maksimal. Tapi ya kalau mau dimanfaatin silahkan juga. Seperti itu untuk INDF. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ICBP yang ditutup di harga 11.250 menguat 0,44%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker sebenarnya ICBP ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk ICBP sama, menurut pandangan saya, melihat kenaikannya ini volumenya kecil, memang bentuk higher low. Ya yang penting ya jangan turun di bawah 11.000. Ya turunin naik sini aja dah 11.000. Nah 11.000 turun ya 10.000. atau 10.300. Itu pun maksimalnya EMA 200. Jadi INDF, ICBP itu maksimal turunnya menurut saya disclaimer EMA 200-nya di arahnya, koreksinya.
ya kalau turun. Jadi seperti itu untuk INDF. Kalau ada swing yang ditarik naik ya mungkin 2,5% aja lah. Mungkin nggak sampai 11.800. Apapun bisa terjadi, tapi kondisi market seperti ini agak berat ya. Seperti itu untuk ICBP. Tapi kalau Bapak Ibu mau beli juga nggak masalah ya. Atur bagaimana strateginya. Tapi trennya menurut saya tetap akan uptrend sampai akhir tahun, paling membentuk swing low-nya. Bahkan peluang besar tahun ini, disclaimer lagi, akan mencoba all time high untuk ICBP. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada UNPR yang ditutup di 3.740, terkoreksi 0,79%. Kalau dilihat dari transaksi asing, net sell. Kalau di broker-nya UNPR didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk UNPR kondisi seperti ini ya mestinya sih ada perlawanan di area bawah. Ini kan kelihatan mulai konsol, mulai membentuk higher low. Tapi kalau misalnya skenario terburuknya turun lagi, mungkin, tapi ya kecil kemungkinan ya. Ya 3.380 sampai 3.400 itu aja ya. Bisa jadi kan double bottom, view-nya lebih lebar. 3.400 sampai 5.000 tuh sekitar 20% ya. Lebih ya. Nih hampir 50% kalau dari bawah. Ya bisa seperti itu view-nya. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, Bapak Ibu bisa perhatikan ya. Time frame weekly-nya memang ada candle rise in west dan dia turun. Mestinya ya 3.700 3.400 ini bertahan. UNPR dan UNPR tuh pernah 3 minggu naik 43% ya, dari bottom ke 5.000. Itu bisa terjadi nanti kalau ISG uptrend. Kalau memang ada sentimen UNPR mungkin laba bagus, fundamental membaik ya bisa aja ya. Tapi ya itu dia akan kemungkinan kalau nggak bertahan di atas 3.700, dia mengaji supportnya 3.380 sampai 3.400. Dan itu maksimal menurut saya penurunannya, tapi ini disclaimer. Ya, ini saham downtrend, tapi ya saham downtrend pasti naik juga nantinya. Seperti GGRM bilang saham downtrend, ya tetap ada nge-swing ke atas kan. Seperti itu. Untuk UNPR, kalau untuk tren jangka pendeknya, ya trading cepat aja. Kalau bisa dikasih sampai 3.850 tuh lumayan. Ya dapat 2,5% ya bungkus saja. Untuk naik lebih tinggi kayaknya agak susah, walaupun memang volume meningkat. Ya follow the trend, silahkan juga atur bagaimana strategi masing-masing. Kalau resisten konsolidasinya itu di 4.000, berarti sekitar 260 poin dari harga sekarang. 6% ya lumayan lah ya kalau bisa. Seperti itu untuk UNPR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MSP yang ditutup di 910, terkoreksi 0,54%. Kalau dilihat dari transaksi asing, net sell. Kalau di broker-nya HMSP diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. HMSP masih di area support ya. Support memang harus dijaga 880 890, tapi indikasinya ya belum kuat juga. Kalaupun teknikal rebound cuman bungkus saja ya. Kalau dikasih sampai 940 tuh bungkus saja. Mungkin nggak sih sampai 980 1000 lagi. Kondisi seperti ini agak susah ya menurut saya, tapi ya semoga aja. Pokoknya kalau Bapak Ibu targetkan dia itu ke misalnya 980 1000 area trendline downtrendnya ini, ya berarti targetnya itu sekitar 7% ya. Stop loss kalau dia gagal bertahan di atas 880. Bisa seperti ini risk rewardnya. Kalau berminat, pokoknya HMSP kalau sampai jebol 900 downtrend lagi lanjut ke bawah ya. Harus dijaga, itu dulunya juga support kuat dari April 2022, sempat jebol 2 minggu 3 minggu di bawah, terus naik rally panjang ya dari 800 ke 1200 dan mulai koreksi lagi ya. Seperti itu memang kondisinya lagi downtrend lagi ya. Ada balasan. Saham itu kalau naiknya cepat, turunnya juga cepat. Jadi hati-hati, jangan beli di area resisten. Logikanya seperti ini aja. Kalau dia udah naik misalnya 40% ya dari Januari sampai Maret, berarti 3 bulan dapat 40% tuh luar biasa kenaikan saham tuh. Apalagi saham-saham big cap ya. Dan kalau Bapak Ibu beli di pucuk mau keberapa? Mungkin nggak dia beggar kondisi seperti ini? Ya menurut saya agak berat. Jadi ya area resistennya ini jangan dibeli dulu. Seperti itu ya. Kecuali sahamnya baru naik 5%, 6% Bapak Ibu mau beli dari bottom sudah lama downtrend. Nah itu bisa diikutin. Kemungkinan besar potensi upside 20-30% sangat mungkin. Kalau sudah naiknya tinggi Bapak Ibu baru beli di pucuk kan ya mestinya cut dulu baru beli di bawah lagi. Seperti itu ya. MSP mungkin nggak naik kalau kondisi seperti ini. Kalau dilihat dari volume cukup meningkat, time frame weekly-nya ada doji, mungkin masih bisa naik minggu depan.
ngeswingnya, tapi ya 950 960 itu aja menurut saya, tapi ya maksimal 980 bisa ya, tergantung Bapak Ibu. Tadi kalau sampai turun di 880 tinggalin aja dulu untuk MSP, tapi disclaimer ya, tergantung masing-masing seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada GGRM yang ditutup 325.475, terkoreksi 1,92%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker sebenarnya GGRM di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. GGRM saya 27 Juli juga ada beli. Ya, pas dia membentuk 3 koreksi ini, perkiraan saya dia bisa mantul, ini bisa konfirmasi swing low. Ternyata 3 kali dia mencoba naik gagal, dan saya malah cut loss 5% di tanggal 2 Agustus kemarin. Ya, dia jebol 26.750 ya, kena cut loss 5% di GGRM saya. Ya, tapi ya tetap ada gantinya ya. Namanya trading, cut loss itu ya biasa, nggak mungkin juga. Saya lebih baik cut loss 5% daripada menunggu dan berharap ya. Karena di bursa itu banyak kok saham walaupun belum pasti naik, tapi kita bisa screening, kita bisa beli daripada berharap yang sudah jebol area plan kita. Kecuali kita plannya lebih panjang, tahu fundamental, pakai average dan mungkin bisa. Tapi kalau bagi saya yang modal terbatas, lebih baik saya cut loss dulu untuk mengganti di saham yang lain daripada menunggu itu ya. Tapi ya memang harus punya sistem trading yang baik, yang menurut saya sudah teruji, walaupun memang nggak bisa 100% benar ya. Itu kemarin dapat gantinya dari saham IPO, malah RMKO tuh, beli saat di area 505 kemarin, profit 10% sampai ke 565 dia kan. Ya udah, cut loss 5%, yang kemarin TP tutup untung, seperti itu ya. Tapi ya memang kadang ada juga yang tetap lama nunggunya ya. Yang penting tuh selama di area plan hot aja. Kalau harus cut loss mestinya seperti itu ya. Tapi tergantung masing-masing. Nah, untuk GGRM mungkin ada bisa nge-swing kalau menurut saya, karena konsolidasi atasnya nih sudah patah trennya, dia malah jebol bukannya naik. Mestinya perkiraan saya di area 28.000 nih mantul, ternyata cut loss. Ya udahlah, cut loss ya. Jadi kemungkinan besar kalaupun nge-swing ke atas 27.000 ke bawah lagi, mungkin konsolnya di bawah sini ya untuk GGRM. Jadi seperti itu untuk GGRM. Kalau saya lebih ke wait and see, mungkin nggak naik ya. Pokoknya GGRM tunggu di 28.000 lagi. Kalau dia di atas itu, kalau Bapak Ibu mau beli, atau tunggu sekalian di bawah 24.000 atau daerah 23.000 ini. Udah tunggu di bawah itu untuk GGRM, seperti itu aja. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Mayor yang ditutup di harga 2.530, menguat 1,2%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau di broker semuanya Mayor di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Mayor nih malah cukup bagus. Dia berhasil breakout dengan volume yang cukup signifikan. Apakah ini confirm? Kita lihat minggu depan ya. Kalau ditanya bisa beli nggak harga sekarang, kurang ideal. Tapi kalau Bapak Ibu nekat karena melihat volume meningkat ya, tetap cut lossnya di bawah 2.400. Untuk Mayor juga saya lumayan tektokin. Waktu itu nangkap pisau jatuh, beli di 2.380 2.400, jual atas. Terus lihat dia konsol sepertinya kuat, saya beli lagi dan ya 2 kali profit seperti itu ya. Walaupun pendek-pendek profitnya, seperti itu ya. Kalau saham lagi konsolidasi, mending di tektokin. Tapi kalau biasa tektokin kayak gitu, kalau ternyata dia naik habis koreksi sedikit aja nggak nyampe bawah, dia naik ya ketinggalan, dapatnya harga atas. Ya tetap ya, setiap strategi itu ada plus minusnya. Nah itu yang harus Bapak Ibu temukan, mana yang nyaman menurut Bapak Ibu sesuai dengan profil resiko ya. Kalau dilihat volume seperti ini meningkat signifikan, mestinya lanjut minimal ya, kembali ke atas resistennya 2.700. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, dia membentuk candle bullish engulfing, menutup penuh candle sebelumnya dan volume meningkat. Bisa jadi ini swing low dan ya pelan-pelan naik. Yang penting Mayor tuh nggak merah lagi lah. Kalau dia sampai hari Senin koreksi di bawah 2.500 ya false break
ke bawah lagi. Ini kan kebetulan di atas EMA 200 ya. Dia setelah 2 minggu lebih di bawah dan naik lagi. Semoga bertahan. Harusnya bertahan kalau mau bagus di atas 2500 untuk Mayer. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada AISA yang ditutup di harga 141 terkoreksi 1,39%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya AISA diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. AISA juga false break. Perkiraan saya naik breakout, ternyata gagal lagi, disuruhnya nunggu lagi ya. Kemarin tuh saya TP di atas, habis itu saya beli lagi karena melihat ini bertahan, kemungkinan canceling loss saya beli, dan sekarang malah plotting loss. Dulu beli di bawah, dapat di atas 6%, saya malah belinya di 145 146 nih. Perkiraan saya kan ini confirm breakout 146, saya beli lah saat di candle hari apa nih 31 Juli ini ya. Dia koreksi, saya spec buy di 146 dan sekarang malah plotting loss ya 3,5. Tapi kalaupun saya jual, saya masih plotting profit kan 2,5%, potong fee-nya anggap aja 1% fee, berarti 4,5. Jadi 2,5% udah masih plotting profit ya. Seperti itu namanya trading pendek ya. Karena memang nggak mampu naik ya TP dulu seperti itu ya. Sekarang malah plotting loss ya. Sabar aja lah. Yang perkiraan saya juga AISA tuh akan bertahan di atas 140. Tinggal nunggu momentum sektor konsumer ditarik lagi, breakout sekali lagi ya, semoga aja valid ya. Perkiraan saya valid karena volume meningkat ternyata gagal juga. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Cimori yang ditutup di harga 4150 terkoreksi 0,47%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya Cimori diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Cimori belum tembus 4200, belum oke. Kalau mau bagus Senin besok langsung tembus. Kalau Senin besok merah ke 4000 ke 3800 lagi dia ya, ke 4000 nih minimal. Pokoknya Cimori juga jangan turun di bawah 4000 kalau mau bagus. Jadi seperti itu ya untuk Cimori. Titik amannya memang 4200, bergerak di atas itu baru oke. Sayangnya dia 4 kali mencoba minggu ini terus gagal nembus 4200. Ya, tapi kalau Bapak Ibu ada yang main swing-swing pendek, beli di 4000, jual di 4200 ya lumayan juga profitnya ya. Seperti itu untuk Cimori. Kalau saya lebih ke wait and see aja dulu atau tunggu di bawah. Kalau tiba-tiba Senin dibuang, nah tangkap, siapa tahu dia mantul lagi dan konsol. Kan lumayan di tiktokin. Seperti itu untuk Cimori. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada WIM yang ditutup di harga 1735 terkoreksi 1,69%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya WIM diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. WIM rawan di bawah 1800, lebih skip dulu daripada nunggu di 1800, mending nunggu di 1500. Menurut saya seperti itu ya. Tergantung Bapak Ibu lah bagaimana strateginya, karena dia udah naik sangat tinggi ya. Dari Januari dia tuh naik 161%, mungkin gak ditarik naik lagi sampai 200%, 300%. Kan seperti itu aja lo gak berpikirnya. Bandarnya juga ya seperti uangnya terbatas. Jadi menurut saya harga sekarang tuh harga resiko tinggi. Kalau Bapak Ibu yang gak pakai stop loss, kalau yang pakai stop loss ya masih bisa, tapi tetap cari momentum di support beli. Lihat bid offernya seperti apa, kuat nggak, seperti itu ya. Untuk WIM, kalau saya lebih ke wait and see. Bisa naik ya bisa aja, cuman resikonya lebih besar untuk WIM. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada WLTJ yang ditutup di 1825 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau dibongkar semuanya ULTJ di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. ULTJ, kalau saya lihat ULTJ kemungkinan besar tetap bertahan di atas 1770 1800. Kemungkinan besar dia konsol 1770 sampai 1880. Nah, area ini konsolidasinya ya untuk WLTJ. Untuk turun lebih dalam kemungkinan enggak, tetap bertahan atau ke sini ya. Ya, maksimal ya. Kalaupun dia turun nih 1700 saja. Maksimal sudah 1 2 3 4 support. Keempat support harusnya dijaga lah. Support keempatnya masa jebol juga. Ya, seperti itu. Tapi ya tetap ada balasannya kan. Nih saham naik, habis itu dibalas turun. Seperti itu, jangan beli di pucuk untuk WLTJ. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Cleo yang ditutup di harga 665 terkoreksi 1,48%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dia bekerja sebenarnya Cleo di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Cleo sih kalau gambaran seperti ini tetap arahnya ke atas ya. Tetap dia ke web 5, 700 itu semoga disentuh dalam bulan ini. Tapi support kuatnya yang mestinya dijaga itu neckline-nya 600. Harga sekarang cukup jauh dari support. Bagaimana strategi Bapak Ibu aja kalau mau beli Cleo. Cleo tuh bahkan dari 500 ini sudah suruh spec buy nih.
Pas dia breakout nih spike buy, nah jual atas, beli lagi bawah, udah follow the trend lagi. Seperti itu ya. Tapi ada yang tetap follow walaupun turun juga ada di grup tuh ya. Karena berharapnya ya profitnya lebih besar. Untung aja nggak balik atau floating loss ya, ditarik naik. Kan kebanyakan berharap profit besar, dibawa turun ke harga beli, malah turun lebih dalam. Kan itulah gunanya melihat support resisten. Bisa ditektokin mana resisten, kalau susah naik tembus TP, beli lagi, naik lagi, jual, turun, beli. Tapi ada yang komen, ya enak, sudah lihat historinya. Beli jual oleh kelihatan sudah chatnya, tapi kan pas belum terlihat pasti keganggu psikologisnya. Iya benar, pasti keganggu psikologis. Tapi karena kita sudah tahu di mana support dan resistennya, di mana harus stop loss, di mana harus TP kalau gagal tembus, ya itu yang menjadi pegangan ya, biar psikologis kita itu tetap terjaga. Itulah pentingnya bisa menggambar chart. Kalau dibilang chart ini mau-maunya Bandar, nggak juga ya. Bandar juga punya skenario, nggak mau-maunya juga nurunin. Kenapa nggak turunin aja? Kalau memang semau-maunya Bandar, kenapa Bandar nggak turunin ke bawah aja sampai 300? Biar yang nyangkut di atas ini Everton harga bawah. Atau buang barang. Kan tetap dijaga. Sahamnya kalau mau naik ya dijaga. Di mana level-level psikologisnya itu. Ya saham turun juga ya. Paling naiknya dikit aja turun. Nggak semau-mau Bandar ya. Mau nggak Bandar sudah nurunin dalam nih, ditarik naik langsung dalam 1-2 hari. Kan nggak, ada skenarionya juga Bandar naiknya. Jadi yang bilang suka-sukanya Bandar ya nggak juga ya. Tetap ada pergerakan seperti itu. Kalau ditanya saham scalping kan bisa cabut bid turun 10 papan, yaitu Bandarnya memang uangnya juga terbatas. Jadi dia jaga harga bid untuk bisa jualan harga over. Kalau overnya habis atau sisa sedikit dan dia hitung bidnya itu bisa dia guyur, ya cabut bid guyur. Yang penting profit, mana peduli dia sama yang lain. Yaitu kalau saham-saham Bandar yang Bandar kecil, itu saham-saham high risk, ya resikonya tinggi. Kalau saham-saham yang bagus ya tetap ada skenario. Dan itu juga ada skenarionya. Bandar naik duluan kan, sebelum dia jualan banting bid kan dia narik juga dulu. Seperti itu. Untuk Leo langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Hoki yang ditutup DG81 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibongkar semuanya, Hoki diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, Hoki harus rebound juga. Kalau yang sabar tunggu silahkan. Siapa tahu dia kayak Aisyah konsol-konsol ditarik naik. Pokoknya 77 tuh tinggalin. Pasang aja auto stop loss di 77. Menurut saya seperti itu. Kalaupun nggak pakai stop loss silahkan. Untuk Hoki kalau dilihat dari time frame weekly-nya, doji lagi ya. Dia tuh sudah berapa kali menembus 85 gagal terus. Tapi ada peluang karena kelihatannya minggu kemarin volumenya membesar. Ya, semoga aja jalan minggu ini ya momentumnya. Kalau dia nge-swing tuh bisa sampai 90, lumayan bisa dapat 10%. Tapi disclaimer untuk Hoki. Langsung saja ke saham terakhir, ada ITIK yang ditutup di harga 286 menguat 0,7%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibongkar semuanya ITIK didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya, ITIK bertahan. Nah, ITIK nih menarik di atas EMA 200. Bisa nih beli, tapi disclaimer ya, targetnya 300 minggu depan. Tembus sih harusnya siap-siap uptrend lagi nih ITIK. Menarik ya untuk ITIK. Jadi seperti itu. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya untuk ITIK, dia volumenya membesar. Mestinya minggu depan jalan ITIK ya. Targetnya 300 untuk ITIK. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.